Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Festival dengan NPM 2531212. Di sini saya akan menjelaskan alur codingan tersebut. Yang pertama dari input IOStream sampai sini. Nah, pada bagian ini saya mengimpor library yang diperlukan oleh program. Nah, IOStream digunakan untuk input dan output seperti cin dan out. String digunakan agar program bisa menggunakan tipe data string. Format ini digunakan untuk operasi matematika, walaupun pada program ini tidak terlalu digunakan. Lalu, using namespace digunakan agar tidak perlu menulis stdcout atau stdcin. Lanjut. Pada baris ini digunakan untuk menentukan kapasitas maksimal stack, yaitu 5. Jadi stack hanya bisa menampung maksimal 5 data. Lanjut di baris 10 sampai sini. Di bagian ini saya membuat struct stack. Ini digunakan untuk menunjukkan posisi data yang paling atas dengan diawali -1. Berarti stack masih kosong. Oke. Lalu data make stack merupakan arah yang digunakan untuk menyimpan isi stack. Lanjut di baris ke-19 ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Di bagian ini ya. Lalu di bagian ini di baris ke-20 di barisan kedua. Enggak, masih di sini. Nah, ini. Oh, sorry. Yang untuk menyimpan data stok masih kosong atau tidak itu bagian ini. Is empty. Nah, ini. Lalu yang bagian ini. Nih, ini buat mengecek stok apakah masih full gitu. Lanjut di baris ke-23. Nah, fungsi push digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Mengecek apakah stack penuh atau tidak. Jika penuh, dia akan menampilkan pesan tidak dapat menambahkan data. Nah, itu. Kalau nilai top, itu dia bertambah 1. Jadi berhasil menambahkan ke dalam stack. Itu kalau gunanya top. Gitu. Nah, lanjut ke baris ke-33. Void pop. Fungsi pop ini digunakan untuk menghapus data yang berada paling atas. Lalu dia akan mengecek apakah stack kosong. Jika kosong, dia akan menampilkan tidak ada data yang bisa dihapus. Nah, jika tidak kosong, maka data berhasil menghapus. Begitu. Lanjut ke void peak. Fungsi peak ini digunakan untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Nih, kosong tidak ada data di tumpukan teratas. Kalau checkout, data teratas. Peak itu digunakan untuk menghapus data paling teratas tanpa melihatnya. Oke, lanjut. Nih, di baris ke-50 ini, fungsi ini digunakan untuk menghitung perpangkatan dengan metode rekursif. Parameter basis adalah angka yang akan dipangkatkan. Kalau eksponen itu nilai pangkatnya.
Nah, kondisi berhenti. Nah ini nih digunakan untuk ini disebut base case atau kondisi berhentinya. Kondisi berhenti untuk rekursifnya itu di angkanya itu. Ini bagian ini untuk memanggil dirinya sendiri sampai eksponen menjadi 0. Jadi ini untuk pemanggilan rekursif. Lanjut ke bagian integer main. Nah, ini dia. Baris ke-58. Nah, fungsi ini merupakan tempat pertama yang dijalankan ketika program dimulai. Nah, ini nih di sini. Lanjut ke sini. Terpilihan sampai ke string biodata. Nah, pilihan ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu, tumpukan digunakan sebagai objek stack. Biodata 3 ini nih, digunakan sebagai array untuk menyimpan biodatanya. Do ini untuk perulangan do while agar menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Nah, ini fungsinya di sini nih. Untuk perulangan. Oke, lanjut ke cout bagian biodata. Sampai sini. Nah, ini dia. Bagian ini digunakan untuk menampilkan menu utama yang dapat dipilih oleh pengguna. Jadi, setelah kita ngeran, nah ini nih. Dia akan menampilkan ini nih yang pertama. Biodata, tag, rekursif, keluar. Nah, ini yang akan ditampilkan saat pertama kita running program ini. Oke, lanjut ke scene pilihan nih. Nah, ini untuk meminta pengguna memasukkan pilihan menu. Sebelum akhirnya next ke selanjutnya. Oke, switch pilihan. Nah, bagian ini nih. Nah, switch digunakan untuk menentukan program mana yang akan dijalankan sesuai pilihan pengguna. Nah, ini nih. Ini di sini nih, Bu. Pentingnya switch. Case 1. Nah, ini jika pengguna memilih menu 1, maka program masuk ke menu biodata. Nih, kalau dia pilih 1, berarti masuknya ke biodata. Kalau pengguna milihnya 3, dia akan mengeluarkan nilai rekursifnya. Atau kalau misalnya pengguna ingin keluar, dia ketik nomor 4 agar keluar. Itu gunanya. Oke, lanjut cout biodata. Mana ya? Ini dia. Nah, ini ya gunanya ya. Nah, di biodata sendiri itu isinya terdapat npm, nama, dan jurusan. Oke, kita lanjut ke case 2. Case 2 ini yang aku bilang tadi, jika pengguna milih case 2, berarti apa yang keluar? Start dong. Nah, ke menu start ya. Terus, nah ini pilihan case 2-nya nih. Menu start, push untuk menambahkan data, menghapuskan data, lihat data paling atas. Nah, ini ngecek data, dan kembali ke pilihan menu utama. Nah, ini untuk yang di case 2. Setiap pilihan akan menjalankan fungsi stack yang sudah dibuat. Ya. Oke, lanjut ke case 3. Nah, case 3 ini tadi apa? Case 3 tadi rekursif ya. Nah,
Jika pengguna memilih menu 3, maka program menjalankan program perpangkatan, yaitu menggunakan rekursif. Dia akan dipanggil untuk menghitung hasil perpangkatannya. Nah, ini isi-isinya nih. Kalau kalian sudah masukkan bilangan basis, masukkan bilangan pangkat, eksponennya, nanti dia keluar hasilnya, begitu. Nanti dia keluar dari program. Nah, ini case 4, sorry. Nah, case 4-nya itu dia keluar program dan akan menampilkan pesan terima kasih. While pilihan. Nah, bagian ini menu akan terus ditampilkan selama pengguna belum memilih menu untuk keluar. Oke. Nah, ini terakhir. Return dan selesai. Jadi, program ini menggabungkan 3 materi struktur data, yaitu array, stack, dan rekursif. Array digunakan untuk menyimpan biodata, stack digunakan untuk menerapkan konsep LIFO, last in first out, dan rekursif digunakan untuk menghitung perpangkatan. Semua fitur tersebut diakses melalui menu utama yang dibuat menggunakan perulangan dan switch case. Kenapa bisa menggunakan fitur perulangan? Karena di sini tadi dia pengguna tuh bisa memilih antara biodata, stack, rekursif, dan keluar kalau dia sudah menjalankan di 3 ini. Jadi kita membutuhkan program perulangan. Oke. Nah, begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.